fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, seluruh sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan buku ringan mengenal Islam dalam episode yang ke-6. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas episode yang ke-6 terkait dengan kelanjutan bagaimana kemudian thariqah dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau lakukan hingga menjadikan sebuah hasil berdirinya tegaknya daulah Islam di Yastrib atau di Madinah. Maka kita harus kemudian mengkorelasikan bagaimana dengan dakwah kita di akhir zaman ini. Sebab sifat, sikap, dan ketetapan beliau merupakan sebuah sumber hukum bagi kita orang-orang yang beriman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik seluruh sobat MT Al Muhajirin, setelah kita membahas pertemuan pekan lalu bahwa aktivitas baginda Rasul Muhammad SAW murni hanya berdakwah, maka saat ini kita lanjutkan dengan membahas apa itu terkait dakwah dan kaifiyahnya. Maka ungkapan dakwah sering kita dengar, sering kita fahami atau disampaikan oleh para ulama. Hampir seluruh kaum muslimin kemudian tidak mengelak terkait kewajiban dakwah. Maka sedikit sebagai pengingat kita semua, ada beberapa dalil terkait kewajiban dakwah, diantaranya dalam surat Ali Imran 104, yakni Allah SWT menyatakan, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatu, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang aktivitasnya segolongan umat itu adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, serta mencegah dari perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam penjelasan terkait surat Ali Imran 104 ini, Ad-Dahhak menyatakan bahwasanya qala Abu Ja'far al-Baqir, berkata Abu Ja'far al-Baqir, qara'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membacakan firman Allah SWT atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yakni hendaklah ada segolongan umat di antara kalian semua yang aktivitasnya yad'una ilal khair. Maka apa itu al khair itu? Maka summa qala al khairu ittiba'il Qur'ani was sunnati, yakni sekelompok umat tersebut menyeru kepada al khair, yang mana dengan maksud ittiba terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Maka siapapun dan apapun kelompok dakwah yang sudah menisbahkan dirinya sebagai kelompok dakwah, hendaklah yang disampaikan itu adalah apa-apa yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui ijma' para sahabat, juga melalui qiyasus syar'i. Maka inilah yang harus kita sampaikan. Jadi kita menisbahkan diri kita sebagai gerakan dakwah ataupun kelompok dakwah, maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Seluruh sobat MT Al Muhajirin, dari sini kemudian kita bisa dapat pahami bahwa dakwah adalah menyeru kepada syariatnya, yakni syariat Islam, bukan menyeru kepada yang lain. Itulah hakikat dakwah, dan itulah yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau kita benar-benar mencintai kepada Allah dan Rasulnya, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aktivitas itu juga dalam rangka untuk menegakkan Islam, syariat Islam.
sejarah juga memberikan bukti kepada kita bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan ditegakkan daulah Islam yang dipimpin oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan menerapkan seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitulah yang namanya ittiba'il Qur'an wa sunnah. Ittiba terhadap Al-Quran dan sesuaikan aktivitas manusia terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dinamakan tegaknya syariat Islam, tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kemudian jika kondisi kita masih dikatakan belum mampu atau belum memiliki kapasitas dalam menyampaikan ini? Maka kita harus belajar, sebab dalam kewajiban belajar juga kita ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Maka disinilah kita harus memahami bagaimana hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara kita perbaiki. Seluruh sahabat MT Al-Muhajirin, jika kita mau jujur, ketika kita melihat atau menyaksikan sejarah bahwasanya seluruh daripada para nabi itu adalah berjuang untuk melakukan kontrol kepada penguasa. Seluruh para nabi dan rasul tidak pernah sesekali kemudian berkolaborasi dengan penguasa. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, bagaimana Nabi Muhammad SAW pula. Para nabi tersebut senantiasa mengontrol kebijakan-kebijakan penguasa, menyeru kepada ketundukan terhadap Allah SWT. Nah, pada saat ini, kalau kita cermati dan kita yakini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir, yang mana beliau tidak ada penggantinya kecuali ulama. Al ulama warasatul anbiya. Beliau tidak digantikan oleh nabi atau rasul yang lain setelah beliau, tapi akan banyak khalifah juga sebagai ulama yang menjadi estafet dalam rangka untuk mengemban, menyampaikan risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sifat yang melekat kepada ulama inilah yang harus kita fahami. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya seorang hamba yang paling takut kepada Allah itulah yang dinamakan ulama. Maka di sini jelas sudah bahwa dalam rangka membangkitkan umat, membangkitkan pemahaman umat akan wajibnya atas ketundukan terhadap syariah, jalan satu-satunya hanya dakwah. Dakwah yang seperti apa sifatnya? Yang memiliki sifat yang melekat, yakni yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak boleh digantikan dengan yang lain. Inilah esensi dari kelompok dakwah yang harus diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Ketika kita sudah menisbahkan diri kelompok dakwah sebagai kelompok dakwah, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu bagaimana semestinya dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat ini banyak juga kelompok dakwah, tapi kenapa kemudian Islam senantiasa tertindas? Saudara-saudara kita di Palestina, baik saudara-saudara kita di belahan yang lainnya, dunia yang lainnya, kita menapaki suatu keburukan, kita menapaki suatu kenistaan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Padahal kalau kita cermati, ulama semakin banyak, pondok pesantren semakin banyak, masjid semakin banyak, populasi kaum muslimin juga semakin banyak. Tapi kenapa kemudian kehidupan mereka kaum muslimin senantiasa terhinakan, terintimidasi? Di berbagai belahan dunia terjadi demikian. Banyak kemudian yang dijadikan suatu target utama terkait war on terrorism tidak ada lain kecuali kaum muslimin.
senantiasa dituduh sebagai radikal, fundamental, dan seterusnya. Dan kita terdiam. Kita tidak bisa kemudian menyampaikan bantahan, membela diri. Bahkan parahnya lagi, sebagian kaum muslimin justru mengikuti opini tersebut. Jika ada kelompok dakwah kaum muslimin yang tidak terhadap Rasulullah SAW, ingin memperjuangkan tegaknya Islam hanya dengan dakwah, hanya dengan lisan, maka yang terjadi adalah persekusi. Yang terjadi adalah intimidasi, bahkan melontarkan opini dengan hal yang negatif terkait dengan kelompok dakwah itu. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin, Laren Lamongan, saat ini kondisinya sama. Peluang yang diberikan oleh Allah SWT terhadap umat Nabiullah Muhammad SAW di akhir zaman sekarang ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita, di mana Allah memberikan peluang kepada kelompok dakwah untuk memilih senantiasa konsisten terhadap apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, yakni mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa-penguasa agar berkesesuaian dengan syariat Islam. Tentu kita tidak kemudian arogan menyampaikan harus syariat Islam, harga mati. Tidak. Kita harus menyampaikan bagaimana kemuliaan Islam ketika mengatur. Juga kita harus membongkar daripada sebuah peraturan yang kemudian aturan tersebut datangnya dari orang-orang ghairul Islam, dari kaum kafir barat, kaum kafir penjajah yang memang ditancapkan di negeri-negeri kaum muslimin seperti saat ini. Apa itu namanya? Sekulerisme, yakni fasludin anil haya, memisahkan agama dan kehidupan. Oleh karenanya agama Islam dengan segenap syariatnya tidak boleh kemudian cawe-cawe dalam penerapan di kehidupan masyarakat. Dipilah-pilah. Padahal Allah SWT menyatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani sebagian kitab? Apakah kamu melaksanakan sholat? Apakah kamu melaksanakan puasa? Apakah kamu melaksanakan zakat? Wa takfuruna bi ba'd. Sementara kamu melalaikan terkait hudud-hudud Allah, had-had Allah, sistem pendidikan, sistem sosial, sistem ekonomi, muamalah, semua kamu lalaikan, tidak diperkenankan. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum, maka balasan bagi orang yang berbuat demikian itu mengkotak-kotakan, mengambil syariat yang dianggap enak-enak saja, meninggalkan syariat yang memang menjadikan suatu tekanan psikolog bagi para pengembannya, yakni dituduh radikal, toleran, bahkan lebih parahnya difitnah sebagai teroris. Naudzubillah min dzalik. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, yakni kenistaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna illa asadil adab, dan kemudian di hari kiamat akan dihimpun di dalam siksa yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sungguh Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin, dalam pertemuan yang ke-6 ini Al-Fakir ingin menyampaikan bagaimana harusnya peran ulama, yakni di dalam Syarah Sahih Muslim, Abu Ali Al-Daqaq menyatakan, man sakata anil haqq, siapa yang diam dari kebenaran, fahuwa syaitanu akhros, maka dia itu semisal sebagai setan yang bisu. Kita sudah disetarakan dengan setan ketika kita diam terhadap kemungkaran. Nah, kembali kepada esensi dakwah tadi itu, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ini esensi dakwah. Olehnya, harusnya seorang penguasa sangat membutuhkan terhadap kelompok dakwah yang tugasnya mengkontrol kebijakan-kebijakannya agar berkesesuaian dengan syariat. Harusnya bersyukur dan memberikan kemudian ruang terhadap para ulama untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa. Karena inilah yang kemudian akan mendapatkan dan menuai rahmah dari Allah SWT.
akan mendapatkan keberkahan. Bukan sebaliknya. Justru kemudian ada kelompok dakwah yang menyeru kepada penerapan syariat Islam, maka justru dicabut BHP-nya, justru dibubarkan, justru diintimidasi, justru digiring opini yang negatif. Maka hal tersebut juga sebenarnya dilakukan oleh penguasa-penguasa yang anti terhadap Islam pada masa para nabi dan rasul terdahulu. Oleh karenanya semestinya para penguasa itu sangat bangga, sangat membutuhkan, sangat hormat terhadap ulama. Oleh karenanya sangat penting sekali di sini Al-Fakir ingin menyampaikan terkait hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana terkait dengan jubul husni. Ta'awwadu billahi min jubil husni. Berta'awudlah, berlindunglah kalian semua dengan namanya jubul husni. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma jubul husni? Apa jubul husni tersebut?" Maka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jubul husni adalah wadin fi jahannam, yakni sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ada memiliki lembah lagi yang namanya jubul husni. Semakin penasaran para sahabat ketika disampaikan hadis ini. Dan Rasulullah melanjutkan, ta'awadu minhu kulla yaumin arba'a mi'ati. Setiap hari neraka jahanam itu ta'awud. Setiap hari dia berlindung kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Maka gila, ya Rasulullah, berkata para sahabat, dikatakan kepada Rasulullah atas para sahabat itu, ya Rasulullah, siapa yang masuk jubul husni? Man yadkhuluhu. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala uiddat lil qurra'il. Jubul husni dipersiapkan oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran, al-mura'ina bi'a'malihim, yang dia itu membanggakan terhadap bacaan-bacaannya. Jadi mura'ina bil a'malihim, dia itu tidak ikhlas hanya karena Allah. Dia ada riya, ada takjub, ada bangga terhadap dirinya terkait pembacaan itu. Siapa al-qurra itu kan? Kalau bukan ulama, kalau bukan orang yang berpengetahuan. Dan di sini yang paling kita perhatikan. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan dengan kondisi riya, kondisi yang berbangga diri terhadap amal-amal kita, apalagi amal kita, kemampuan kita tukarkan terhadap kepentingan-kepentingan duniawi. Wa inna min abghadil qurra ilallah, dan sesungguhnya ahlul qura yang sangat dimurkai oleh Allah adalah alladzina yajurunal umara, yang mana ahlul qura itu dia mendatangi penguasa, yakni dempe-dempe terhadap penguasa, membenarkan padahal itu adalah salah, menyokong kedaliman-kedaliman yang telah dilakukan oleh penguasa. Ulama tersebut diam, ulama tersebut menjadi legislasi daripada kezaliman yang telah dilakukan penguasa. Maka inilah yang dimaksudkan adalah abghadil qurra ilallah alladzina yazurunal umara. Naudzubillah min dzalik. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan. Berikut juga ada makalah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wal yahdar kullal hadri kullal hadi ayyastahfir. Hendaklah seorang hamba itu berhati-hati, yahdar kullal hadri, dia dengan sepenuh kehati-hatian, ayyastahfir, dalam beristighfar. Kenapa beristighfar kok dikatakan kita diperlukan untuk sangat berhati-hati atas istighfar itu? Maka istighfar tersebut dilakukan oleh seseorang bilisani wa qalbihi, dengan lisannya dan hatinya. Sementara musirru ala baqaihi ala dulmi wal judi, maka dia terus-menerus musirru, senantiasa ala baqaihi, melakukan ala dulmi,
terkait kedoliman, terkait kesalahan, waljur, dia senantiasa durhaka terhadap Allah SWT. Dia senantiasa menyokong kedaliman, meskipun dia istighfar. Dalam pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini senantiasa menyatakan berhati-hatilah terhadap istighfar yang semacam ini. Wa adami iqamatil hudud, tidak melaksanakan hudud. Ketika syariat Islam kemudian ada yang memperjuangkan, justru dia menjadi penolaknya terhadap dakwah itu. Meskipun dia istighfar, meskipun dia itu gemar melakukan ibadah, maka dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dimaksudkan agar kemudian senantiasa berhati-hati dari model seperti ini. Wa baqaihi alal ghisi, dan senantiasa menipu lirro'iyati terhadap lirro'iyati, rakyatnya yang diriayahnya. Maka fayubawa'u bighadabi minallahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah sungguh mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia senantiasa istighfar tapi tidak kemudian melaksanakan hudud-hudud Allah, tidak menerapkan hukum-hukum Allah, menolak hukum-hukum Allah. Sebab apa? Lawan daripada kezaliman itu adalah khair. Maka keadilan hanya terjadi ketika syariat Islam diterapkan. Kenapa terjadi keadilan ketika syariat Islam diterapkan? Karena yang menurunkan syariat Islam itu adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka ini yang sangat penting untuk kemudian kita fahami bersama. Jikalau kita mengaku sebagai kelompok dakwah. Fa'innaha sifatul Yahudi. Kenapa itu dimurkai oleh Allah? Karena itu adalah sifat Yahudi. Kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini, yang mana beristighfar tapi dia menolak ketetapan Allah, dia senantiasa berada dalam kezaliman, ya kan? Dia menipu rakyatnya. Banyak sekali tipuan-tipuan yang telah dilakukannya demi penderitaan rakyatnya untuk kesenangan dan kelanggengan jabatannya. Ini bukan karakter seorang muslim sejati. Ini bukan tipikal karakter kepemimpinan dalam Islam. Maka sebagai ulama harus berani menyampaikan koreksi tanpa mencacat atau mencela daripada individu beliau para pemimpin, tapi menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut dolim dan menyelisihi terhadap hukum syariah. Nah, inilah tugas kelompok dakwah. Maka selain sifat Yahudi tadi, wa qaddamahumullahu ta'ala ala dalik, sungguh Allah mencela atas perbuatannya tersebut. Kenapa dicela? Wali annahu nau istighfari wa qad sarahal ulama'u bi anna hadal istighfar dambun. Seluruh ulama sepakat istighfar yang demikian itu adalah istighfar yang mengundang dosa. Banyak kemudian dia istighfar, beribadah, tapi ketika ada kelompok dakwah kemudian yang menyeru terhadap penerapan syariah Allah atas ketetapan Allah SWT, justru dimusuhi, justru dihalang-halangi, justru diusir, justru dibubarkan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, sekali lagi Al-Fakir tekankan bahwasanya semestinya penguasa-penguasa muslim harus berbangga terhadap hadirnya kelompok dakwah yang senantiasa mengontrol kebijakannya. Sebab itu sama seperti menolong kebijakannya supaya tidak berat hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Jangan seperti orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi dan Rasul. Ketika ada Rasul, ketika didatangkan seorang Nabi, justru kemudian berusaha dihilangkan, berusaha dibunuh, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Maka disinilah pertemuan yang keenam dalam buku ringan mengenal Islam dari MT Al-Muhajirin memberikan beberapa kemudian poin terkait kita hendaklah kita mendudukkan sesuatu secara proporsional, jangan kemudian kita terjebak dalam pelaku kezaliman. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.